Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran kali ini. Hari ini kami akan membahas mengenai topik yang sangat penting di dunia konstruksi, yaitu mengenai analisis kebutuhan data untuk perencanaan fondasi dalam tiang pancang. Jika kalian ingin menjadi seorang insinyur, kontraktor sipil, ataupun hanya ingin sekedar mengetahui bagaimana tiang dapat berdiri dengan kokoh dan tegak, maka kalian berada di video yang tepat. Nah, sebelumnya di sini saya tidak sendirian karena saya dibantu dengan beberapa anggota kelompok lainnya yang akan menjelaskan topik terkait materi ini. Yang pertama itu ada saya sendiri, Asena Fadristianto, kemudian ada Muhammad Ahdan Alfaris, Muhammad Rizky Lahi, Ahmad Rafi, Revia Alaida, dan Alfia Salis. Nah, untuk materi ini sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut lagi, alangkah baiknya kita dapat memahami pengertian dari kata pondasi. Nah, apa sih itu pondasi? Pondasi adalah suatu struktur yang terletak di permukaan ataupun di dalam lapisan tanah, yang berguna sebagai landasan serta menyalurkan beban-beban yang berasal dari upper struktur ke dalam tanah, menurut Herman Wahyudi tahun 2012. Kemudian, pondasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada pondasi dangkal, kemudian ada pondasi dalam. Pondasi tersebut dapat dilihat dari letak tanah kerasnya serta perbandingan kedalaman dengan lebar pondasi. Pondasi dangkal dapat digunakan jika lapisan tanah kerasnya terletak dekat dengan permukaan tanah. Mengapa pondasi sangat penting dalam konstruksi bangunan tinggi? Karena pondasi ini adalah komponen kunci yang bertugas menyalurkan beban bangunan ke tanah dengan aman dan efisien. Suatu pondasi termasuk kategori pondasi dangkal apabila D per B lebih kecil dari 4 atau 5 menurut Oliver pada tahun 1986. Sedangkan untuk pondasi dalam itu dapat digunakan jika lapisan tanah berada jauh dari permukaan tanah. Suatu pondasi dapat dikatakan pondasi dalam apabila D per B lebih besar sama dengan 4 atau 10 menurut Oliver 1986. Nah, selanjutnya pernahkah kalian mendengar tentang pondasi tiang pancang? Pondasi tiang pancang merupakan salah satu komponen penting dalam konstruksi yang bertujuan untuk menyalurkan beban dari bagian atas sebuah struktur ke dalam tanah. Ini penting ketika tanah di bawahnya tidak memiliki daya dukung yang cukup pada kedalaman tertentu. Benar, jadi tiang pancang digunakan ketika tanah dasar di bawahnya tidak mampu menopang beban-beban dan bangunan yang ada di atasnya, atau ketika lapisan tanah keras berada di dalam tanah yang begitu dalam. Pondasi tiang pancang dapat dibedakan menjadi 4 jenis bahan yang digunakan, yaitu tiang pancang beton, tiang pancang baja, tiang pancang kayu, dan tiang pancang komposit. Kemudian ada beberapa jenis yang paling umum digunakan sebagai pondasi permanen, yaitu pondasi tiang pancang baja dan pondasi tiang pancang beton. Pemilihan jenis tiang pancang ini tergantung pada berbagai faktor di lapangan, seperti jenis tanah di lokasi tersebut dan kebutuhan daya dukung pondasi yang diperlukan. Jadi intinya adalah pondasi tiang pancang sangat penting untuk memastikan bahwa bangunan kita memiliki dukungan yang kuat dan aman dari tanah di bawahnya. Tanpa pondasi yang sesuai, risiko ketidakstabilan bangunan dan bahaya potensial bisa meningkat. Oleh karena itu, pemilihan jenis pondasi tiang pancang harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Ada beberapa data yang dibutuhkan dalam melakukan perencanaan pondasi tiang, diantaranya gambar struktur atas dan data hasil penyelidikan tanah. Selanjutnya, pada perencanaan pondasi tiang pancang terdapat tahapan yang harus dilalui, yaitu tahap 1, menghitung pembebanan pada struktur atas. Beban sendiri ialah gaya luar yang membebani struktur. Pembebanan terdiri dari beban mati, beban hidup, beban terfaktor, beban gempa, dan beban angin. Lalu tahap berikutnya, pengolahan data hasil penyelidikan tanah. Untuk memperoleh data yang kualitatif pada perlawanan penetrasi tanah serta menetapkan kepadatan dari tanah yang tidak berkohesi, yang biasa sulit diambil
sampelnya. Kemudian ada daya dukung tanah. Daya dukung tanah adalah kemampuan tanah dalam menahan struktur pondasi bangunan. Selanjutnya, daya dukung izin tanah pondasi tunggal. Perencanaan suatu struktur pondasi dengan baik hendaknya memahami dasar-dasar daya dukung tanah. Rumus yang digunakan untuk menghitung daya dukung tanah adalah metode Lucien-Duchart tahun 1982, yang dimana rumus tersebut adalah daya dukung ultimate tiang dengan satuan ton sama dengan luas penampang ujung tiang pondasi dalam satuan meter persegi dikali dengan rata-rata dari harga SPT mulai 4D di bawah ujung tiang hingga 4D di atas tiang, lalu dikali dengan koefisien tanah, ditambah dengan luas limut dengan satuan meter persegi, dikali dengan faktor keamanan. Nilainya ini antara 2,5 sampai dengan 3 diambil sebesar 2,5 contohnya. Lalu dibagi dengan 3 dan ditambah 1. Nah, kemudian daya dukung izin tanah pondasi tiang grup. Pondasi tiang grup merupakan pilihan apabila daya dukung izin tanah pondasi tiang tunggal tidak mampu memikul beban struktur di atasnya. Nah, setelah daya dukung izin tanah pondasi diketahui, kita dapat menghitung kapasitas daya dukung tiang dengan langkah pertama, yaitu menghitung kebutuhan jumlah tiang dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan beban yang dipikul per daya dukung izin tiang tunggal sama dengan PU per QUT atau N sama dengan beban kolom dibagi daya dukung izin tiang tunggal, di mana N sama dengan jumlah tiang, PU sama dengan beban kolom terbesar, QT sama dengan daya dukung izin tiang tunggal. Kemudian, untuk menentukan jarak tiang, pada umumnya S bervariasi antara jarak minimum S sama dengan 2D dan jarak minimum S sama dengan 6D. Namun berdasarkan klasifikasi tanah, apabila berada pada lapisan tanah liat keras minimum, S sama dengan 3,5 diameter. Dan apabila berada pada daerah lapis padat minimum, S sama dengan 2 diameter. Kemudian ada efisiensi sebuah tiang pancang. Efisiensi sebuah tiang pancang grup adalah perbandingan kapasitas kelompok terhadap jumlah kapasitas masing-masing tiang pancang. Dan yang terakhir adalah perhitungan pile cap. Pile cap ini bertujuan agar lokasi kolom benar-benar berada di titik pusat pondasi sehingga tidak menyebabkan beban tambahan pada pondasi. Pile cap hampir sama dengan kolom yang juga berfungsi untuk menahan gaya geser yang disebabkan pembebanan struktur di atasnya. Pile cap mempunyai bentuk yang sangat bervariasi. Bentuk pile cap bisa berupa segitiga dan persegi panjang. Jumlah tiang pancang yang diikat pada setiap pile cap berbeda-beda. Ada pile cap dengan pondasi tunggal, dan ada juga yang mengikat 2 dan 4 buah pondasi yang diikat menjadi satu. Dalam perencanaan pile cap dapat dihitung dengan data berikut ini. 1. Perhitungan beban terfaktor. 2. Kontrol gaya geser satu arah. Dan terakhir, kontrol gaya geser dua arah. Nah, itu dia penjelasan dari kami mengenai analisis kebutuhan data dalam perencanaan pondasi dalam tiang pancang. Semoga video ini berguna dan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe video ini. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.